Siap gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semua sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Bapak mau memberikan materi budaya positif di sekolah yang selama ini sudah kalian lakukan setiap harinya, tetapi kalian kadang-kadang tidak menyadarinya, ya. Kenapa? Karena sudah ada peraturan di sekolah. Seperti apa contohnya peraturan di sekolah? Coba sebutkan. Sebutkan peraturan yang ada di sekolah ini apa? Tidak boleh tidak boleh menggunakan hiasan terlalu banyak ya, dan berlebih, dan tidak boleh membuang itu artinya peraturan sekolah. Udah kalian sepakati belum itu? Belum ya? Jadi ada keterikatan ya? Terpaksa kan? Jadi ini tujuan pembelajaran Bapak hari ini adalah mewujudkan budaya positif dengan apa? Dengan kesepakatan yang akan kalian yakini, yang disebut keyakinan kelas impian kalian. Ini kelas 10D. Artinya kalian memiliki kelas impian. Apa sih yang mau kalian inginkan di kelas kalian ini? Agar apa? Memiliki semangat belajar yang tinggi, yang baik, agar semua siswa bisa saling menghargai, tolong, ya, agar kelas ini merasanya nyaman. Kalau peraturan mengatakan tidak boleh, berarti kalian merasa itu apa? Kalau tidak dilakukan berarti ada sanksi, hukuman, denda, benar nggak? Gimana kalian, nyaman nggak? Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas kalian, agar apa? Suasana belajar di kelas ini nyaman. Kalau nyaman, seneng nggak? Siapa yang nggak seneng nyaman? Kalau kelas ini bersih, suka nggak? Suka. Kalau ada yang kotor, mau belajar di suasana kotor, mau nggak? Tidak. Jadi
Jadi tidak ada lagi kita menghilangkan kata negatifnya. Jangan lakukan. Kalian merasa apa? Takut datang nggak? Datang mau apa lagi? Apa? Nilainya nggak ada. Nilainya takut dihukum guru. Nggak buang sampah. Takut apa? Takut disuruh buang sampah lebih banyak lagi. Berarti apa? Adanya rasa takut kamu lakukan itu. Berarti faktor internal. Apa namanya internal dari diri kamu yang ininya. Jadi maunya apa? Kata-katanya kita ganti dengan kesepakatan. Yang namanya sepakat itu apa? Berapa pihak? Satu atau dua? Dua pihak ya. Kamu sepakat, bapak sepakat, hanya sepakat. Kalau peraturan? Banyak kan? Sepakat ya kalau peraturan. Karena sudah ada ya. Kamu datang sudah ada ya, benar ya? Kamu tidak membuat kan? Artinya tidak sepakat. Nah, di sini bapak inginnya kelas kalian adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kita mulai dari kelas yang paling kecil yaitu kelas kita sendiri DKV 10 ini ya. Oke, yang kedua menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam peserta didik di dalam diri kalian. Ada berapa nilai di profil belajar Pancasila? Nah, bagus ya yang tadi kita coba jelaskan ya. Apa aja? Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini contohnya apa? Berdoa betul sekali ya. Yang kedua contohnya berangkat ke sekolah sendiri, bisa mengatur waktu dengan baik ya. Yang kemudian kebinekaan global. Dari sini kita terdiri atas banyak agama, ras. Berarti kita harus saling menghargai. Atas budaya luar yang masuk kita harus gimana? Menyaringnya dulu kan? Ambil yang baik, yang tidak baik jangan dilakukan. Artinya semuanya menjadi kekuatan juga perbedaan budaya tadi. Jadi nilai-nilai luhur harus selalu kita tahu. Contohnya di Tembilang ada budaya Tarupa, jadi kalian harus melestarikannya. Jadi sudah menerapkan nilai-nilai kebinekaan yang karena nilai-nilai itu merupakan aset bangsa, ya. Kekuatan salah satu di Bangka Belitung ini kurang tepat. Kemudian bergotong contohnya piket umum, berarti sesuatu itu dikerjakan bersama agar mudah dan cepat selesai. Nilainya harus saling tolong. Itu nilai kelima profil pelajar Pancasila. Yang terakhir kreatif. Itu sesuai SMK slogan kita ini harus menjadi anak yang kreatif. Contohnya apa yang siap kalian lakukan nanti? Membuat atau menciptakan hasil karya. Kalau di DKV ini nanti karyanya kan banyak. Apa aja namanya? Membuat cover, slogan, logo ya. Menciptakan logo buat perusahaan baru atau apa namanya kreatif ya. Kita kan ide-ide ataupun hasil karya yang baru. Siap menjalankan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Siap. Itu salah satu kalian sudah bisa menumbuhkan salah satunya budaya di positif di sekolah. Kembali lagi kita harus memulai dari kelas kita sendiri. Yaitu apa tadi namanya? Kesepakatan. Yang namanya sepakat itu berarti dua belah pihak. Dan bagi satu arah, tidak ada lagi yang mengikat atau memaksa. Kalian yang membuat, kita sepakati bersama dan
kalian yakini menjadi keyakinan ke hingga terwujud kelas impian. Sampai sekarang belum punya kelas impian kan? Belum. Semoga dengan kita ciptakan kesepakatan kelas hari ini, mulai besok Bapak udah lihat kelas kalian sedikit demi sedikit berubah dan menjadi contoh bagi kelas yang Baik. siap semua? Siap. Nah, baik. Sekarang kalian masing-masing menuliskan di selembar kertas kecil ya, kelas impian kalian. Ya. Ini akan kita sepakati menjadi kesepakatan kelas dan diyakini oleh kalian masing-masing. Silakan tuliskan besar ya biar bisa dibaca. Ya. Setelah selesai nanti kita tempel di depan ya. Ya. Oke. Kami ingin kelas yang aman, damai, dan tentram. Tangan. Kami ingin menjalankan aktivitas di sekolah dengan bersemangat di setiap hari. Kami ingin datang ke sekolah tepat waktu dan piket umum secara bersama-sama dan tepat sebelum jam pelajaran. Kami ingin membuat kelas ini lebih baik dari kelas yang lain. Kami ingin kelas TKP bersih dan nyaman. Kami ingin saling memahami dan berteman dengan baik. Kami ingin belajar dengan santai, damai, tenang, makmur, dan sentosa. Belajar dengan penuh semangat dan canda tawa. Kami ingin kelas 10 DKP semakin solid dan kompak tanpa membeda-bedakan sesama teman. Baiklah, setelah kalian menulis semua tadi dan membacakan keyakinan kelasnya masing-masing, artinya kita sudah sepakat. Kalian sudah meyakini? Semuanya bagus sekali. Bapak senang sekali ingin suasana kelas kalian 10 BKP ini berubah dari sebelumnya menjadi ke yang lebih baik yang kalian ingini sendiri. Salah satunya tadi ingin menjaga kebersihan agar kelas ini nyaman, tenang belajar, semangat belajar yang tinggi. Siapa yang bisa mewujudkannya itu? Kita semua. Nah, jadi harus diyakini semua. Semua ini hanya jangan sekedar ditempel, tapi sekedar selalu mengingatkan kalian setiap hari. Berubahlah mulai esok hari dari datang ke sekolah. Apa yang menjadi kesepakatan kalian yakini, kalian lakukan. Setuju? Setuju. Semangat lagi belajar terus. Sebelum Bapak menutupi pembelajaran pada hari ini, Bapak pesan rajin-rajinlah selalu belajar, tekun dan jangan lupa berdoa setiap harinya. Agar nanti kalian menjadi anak yang sukses. Apabila Bapak ada
kreatif. Bapak senang sekali dalam kerja tadi. Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua berkumpul di ruang perkantoran ini ya, bersama-sama dan keadaan sehat semua. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Ibu Erni. Jadi di sini tidak ada maksud saya untuk mengajari, tetapi kita bersama-sama berdiskusi, sharing ya tentang budaya positif yang ada di sekolah kita selama ini. Tanpa kita sadari sebenarnya sudah kita lakukan bersama siswa-siswa kita semua Bapak Ibu. Tetapi kadang siswa-siswa kita tidak menyadarinya karena mereka masih merasa bahwa itu adalah peraturan yang dibuat oleh satu pihak, dalam hal ini dalam hal sekolah. Jadi mereka ada merasa suatu peraturan itu adalah ada unsur paksaan. Kenapa? Karena kalau mengandung unsur paksaan berarti mereka hanya mematuhi karena takut dikenai sanksi ataupun denda. Nah, dalam hal ini kita akan bersama-sama menggali tentang apa peran serta kita guru-guru yang ada di sekolah ini dalam salah satu mewujudkan budaya yang ada di sekolah kita. Dengan tujuannya apa? Salah satunya kita harus memulai dulu meyakinkan siswa kita dari kelas kecil dulu, kelas yang ada di kelas masing-masing. Dalam hal ini orang wali kelas lebih utama di dalam setiap atau mengawali pembelajaran, dalam hal ini di awal semester ya. Yang kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila, belajar Pancasila pada siswa-siswa kita. Nah di sini kita sama bisa dibaca ya semua ya Bapak Ibu ya, dari ability-nya aja. Jadi dalam posisi kontrol ini yang akan kita sama-sama menggali, sharing, berdiskusi apa posisi kontrol kita selama ini yang telah kita lakukan dalam membuat ataupun menegakkan peraturan mandiri sekolah yang selama ini mungkin belum diyakini oleh siswa-siswi kita. Nah, kita mulai dari ruang kelas ya. Bagaimana Anda? Apakah selama ini sudah berpusat memerdekakan siswa kita sesuai kebutuhan siswa kita? Saya rasa belum ya, walaupun sudah ada beberapa tapi belum. Karena tadi kemarin saya sudah menggali salah satu siswi kelas bahwa mereka masih merasa ada tekanan bahwa kami datang lebih cepat karena ya kalau kami telat kami pasti dihukum. Nah, jadi artinya mereka belum meyakini kalau mereka menjawab seperti itu. Nah itu yang kita gali bahwa kita ingin mereka yang menyadari atau hanya mematuhi peraturan tersebut ya, tanpa ada sanksi atau ketakutan. Nah, posisi kontrol kita yang pertama, kita tidak bisa saling menyalahkan, tetapi semua ini saya juga merasa pernah melakukannya juga. Mungkin ada yang baru sampai pernah melakukan atau bahkan sering melakukan frekuensi kita sebagai kontrol penghukum. Di situ dijelaskan bahwa hukuman itu bisa fisik maupun verbal ya. Saya pun sebelum mengikuti pendidikan program bergerak ini juga udah sering kalau saya menjadi pendidik kita berada di posisi penghukum. Apa? Ya, contoh-contoh kata-katanya ya seperti itu. Ada tekanan, awas. Kamu lagi yang terlambat lagi gitu ya. Jadi bahwa pembelajaran ini bisa berhasil dengan cara penekanan dari kita siswa. Kalau sering menghukum, akhirnya dia nggak terlambat lagi, ternyata masih terlambat juga orang-orang itu ya. Kalaupun sering menghukum, jadi kita merasa kita dengan menghukum, kita meyakini bahwa itu satu cara agar siswa tadi mengikuti.
bahasa-bahasa ciri khasnya kayak itu ya, bahasa tubuhnya, mata melotot, menunjuk-nunjuk. Nah, tambah kita sadari kita juga melakukan sama-sama, menghardik gitu ya. Mereka berubah. Ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini paling sering kita lakukan ya. Ada karakteristik Bapak Ibu masing-masing, cara yang berbeda. Cara ini itu juga bagus, ya tidak akan menyakiti murid, dia akan melakukan pendekatan persuasif. Setiap kita masing-masing kan pasti punya siswa yang lebih dekat dengan kita. Nah, kita menerapkan ini secara sadar ya. Contohnya, ayo bantu kalau kita minta pertolongan bantu Bapak. Ingat nggak bantuan Bapak selama ini ya? Ada daya pengaruh. Tapi selain dampak positif tersebut, dampak positifnya siswa tersebut bisa dekat dengan kita. Tapi dampak negatifnya, pada saat kita tidak bisa mengikuti siswa tersebut, dia akan kecewa, tidak mau lagi. Jadi itu ada dampak negatifnya juga kalau teman-teman. Yang siswa yang lain tidak diperhati, dia akan juga merasa Bapak ini dekatnya sama itu terus yang dibantu. Kurikulum Merdeka tidak bisa seperti itu. Kurikulum Merdeka mengatakan kita harus berpusat kepada semua siswa. Wali kelas memiliki siswa 30 orang, berarti setiap siswa harus tahu karakteristik masing-masing. Nggak boleh hanya 5 aja berarti. Oh, yang 25-nya lain peraturan ini harus. Di situ akan ada nanti pembelajaran diferensiasi. Nah, itu nanti wakil kurikulum Pak Menteri juga bisa menambahkan di pembelajaran diferensiasi. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, ini sering dilakukan oleh penegak peraturan seperti guru BK gitu ya, ataupun siapa yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi dia hanya mengontrol, yang jadi pegangannya peraturan. Dia akan apabila siswa terlambat seperti itu, menegakkan peraturan ini tidak bisa nih. Peraturan ini mengatakan kamu sudah lewat dari jam 7.15. Jadi dia berdasarkan dia hanya mengawasi, fungsi sebagai mengawasi, memantau. Dia akan menanyakan peraturannya apa yang kamu lakukan. Jadi kalau dia melanggar, dia tidak akan menunjukkan emosi yang berlebihan dulu tersebut. Ini terus terang saya juga sering melakukan seperti ini. Jarang menghukum lah, tapi saya memang menggunakan ini. Nah, salah satunya, tapi tidak membuat dia merasa bersalah, tetap dibuat murid tetap dibuat tidak nyaman di kelas pada saat jam belajar. Artinya dia diberi nanti kamu nggak beristirahat ya, gitu. Dia tidak merasa tidak nyaman gitu. Tapi kita sudah pernah melakukan semuanya, otomatis masuk ke tahap manajer kita udah mudah, karena kita sudah sebagai penghukum, sebagai tadi pemantau, teman, segala macam sudah kita lakukan. Nah, di manajer kita mulai diajak menganalisa kebutuhannya apa, kita ajak kolaborasi, memperbaiki kesalahan yang ada. Dia akan berkata apa yang kita yakini. Jadi bukan lagi jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat. Jadi kita buat keyakinan bagi mereka bahwa kami ingin suasana kelas kami yang nyaman. Kami ingin suasana kelas kami yang bersih. Nah, di situ kan sudah artinya kalau mau bersih kan artinya nggak buang sampah. Jadi bukan lagi peraturan jangan membuang sampah, itu peraturan. Tapi yang kita mau kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan mereka. Mereka ini kelas seperti apa sih? Enak sih gali kelas 10 DKV kemarin. Ternyata beda-beda loh warna putihnya. Dengan slide posisi kontrol kita sama-sama menyadari kita pernah melakukannya semua. Kita berharap dari kurikulum Merdeka ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat. Kalau ada pertanyaan apa kurikulum Merdeka? Siswa bebas belajar enggak? Artinya memerdekakan siswa. Artinya kebutuhan dia kita perhatikan. Kita kan kurang memperhatikan kebutuhan mereka kan? Benar nggak? Kita menegakkan peraturan, kita menegakkan tapi nggak tahu kebutuhan dia. Dengan proses restitusi kita membutuhkan wali kelas dan guru BK, otomatis masing-masing siswa punya karakter yang berbeda-beda. Kita bisa saling berbagi. Kita berbagi Bapak Ibu, kolaborasi bersama-sama untuk mendidikan siswa-siswi dan pendidikan di SMK 1 Tempelang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tema hari ini Bapak adalah budaya positif di sekolah. Tentunya budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai universal yang telah diyakini oleh semua warga sekolah. Itu baik kalian sebagai murid
dan kami sebagai tenaga pendidik, juga tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri Sembilan. Bapak rasa budaya sekolah kita ini belum 100% terwujud, karena baru dimulai dengan perubahan paradigma belajar yang ada di sekolah kita dalam mengikuti kurikulum merdeka yang sudah dimulai dari kelas 10. Tentunya budaya positif sekolah ini sangat membantu atau membangun mutu sekolah kita ke depan ya. Dimulai dari mana? Yang pertama adalah dimulai dari kelas, dari hal yang paling kecil dulu, kelas kalian masing-masing, karena masih banyak kekurangan yang ada dalam kelas kalian masing-masing yang sudah Bapak lihat sekilas ya, Bapak pilih kemarin, bahwa Bapak tanya masih ada kelas yang belum memiliki kesepakatan kelas dengan wali kelasnya. Nama saya Nabila Biska Dewi dari kelas 10 DKV. Kami tadi telah melakukan kesepakatan kelas. Kami bahagia sekali, tidak ada pemaksaan seperti peraturan yang ada di sekolah. Kami ingin sekali kelas kami yang terbaik dan sebagai contoh bagi kelas yang lain. Nama saya Sintana, kelas 10 DKV. Perasaan kami senang sekali. Kami tadi sudah melakukan kesepakatan kelas. Kami bahagia sekali atas keyakinan kelas yang kami yakini untuk membuat kelas kami lebih nyaman lagi sehingga kami bisa belajar dengan tenang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semangat belajar. Setelah saya mengikuti sosialisasi oleh calon guru penggerak yaitu Pak Ferry Adiasto, di sini saya sadar ternyata saya masih belum menjadi guru yang mengikuti kurikulum merdeka, seperti contohnya masih memberikan hukuman terhadap siswa yang datang terlambat ataupun siswa yang mengikuti pelajaran yang telat. Itu seharusnya tidak boleh saya lakukan. Di sini yang harus saya lakukan itu adalah menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab oleh siswa itu sendiri. Bagaimana dia sadar seharusnya dia datang ke sekolah lebih pagi dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Itu masih menjadi PR bagi saya. Semoga dengan dilakukan sosialisasi ini saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dengan mengikuti kurikulum merdeka yang sekarang sedang kita implementasikan. Nama saya Erni Trisnawati, saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tempilang. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif dari Bapak Ferry Adiasto, saya menyadari ternyata di lapangan ketika saya menemukan siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan sekolah, sanksi yang saya berikan yang saya kira sudah cukup benar ternyata masih salah. Seperti 5 poin yang disampaikan Bapak Ferry Adiasto tadi, dari poin 1 sampai 4 ada beberapa poin yang sering saya lakukan tapi ternyata masih kurang tepat dan bisa membuat siswa merasa terbebani atau tertekan. Jadi saya menyimpulkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus memahami kebutuhan siswa mulai dari hal terkecil dan karakter-karakter mereka serta keunikan mereka. Kita harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan kita harus membuat kesepakatan antara guru dengan siswa, kesepakatan di tempat yang terkecil dulu misalnya kelas, agar mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingini, sehingga budaya positif tercipta dan mereka akan merasa bahagia atau happy ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Terima kasih.